Assalamualaikum, mahasiswa Indonesia yang cerdas. Bertemu lagi dengan saya, Kartika Chandra Kirana. Saya adalah dosen di Universitas Negeri Malang. Ya, di video kali ini kita akan belajar tentang metode penelusuran not optima di dalam artificial intelligence. Oke, disclaimer dulu ya, video ini itu dibiayai melalui penelitian Spitzer pada LPPP yang secara pembiayaannya dikelola oleh LP2MUM. Sudah lihat video saya yang pertama terkait dengan representasi ruang keadaan? Kalau belum, dicek dulu ya supaya pembahasan-pembahasan yang saya sampaikan bisa langsung nyambung. Oke, karena kita ada di lingkup universitas, maka kita harus merujuk pada proses belajar, tahapan belajar. Nah, sekarang kita ada di CPMK 1.2, membandingkan metode penelusuran. Secara spesifik, di video ini kita membandingkan metode penelusuran non-optima. Ya, SCPL-nya sama dengan SCPL yang saya sampaikan di video yang pertama. Oke, sekarang kita belajar tentang salah satu metodenya, yaitu BFS. Tapi sebelumnya saya disclaimer dulu ya. Apa sih metode penelusuran non-optima? Ya, metode penelusuran non-optima dari namanya kan non-optima, artinya dia nggak optimal. Artinya ketika ada sebuah masalah yang coba dituntaskan dengan metode-metode non-optima ini, dia tidak melihat dari karakteristik masalahnya, tapi yang dilihat adalah pola dari algoritmanya itu seperti apa. Ya sudah, mau soalnya seperti ini, ketika diterapkan algoritma, contohnya di sini adalah BFS, pola BFS bagaimana ya, dia jalannya seperti pola algoritmanya, bukan berdasarkan masalahnya. Sehingga ini kita sebut non-optimanya itu di sini ya. Nah, sekarang BFS itu seperti apa? Nah, BFS itu prinsip dasarnya adalah memetakan masalah, mencari solusi masalah per level ya. Contohnya, di sini adalah level 0, namanya kan breadth, melebar ya. Jadi pencariannya melebar per level. Ya, jadi misalnya ada solusi di level 0 itu adalah A. Dia solusinya bukan misalnya. Maka dia turun ke level bawahnya dan diobservasi semua yang ada pada level pertama. Ketika belum ketemu solusi, dia akan turun lagi ke level bawahnya. Gitu ya. Ketika level bawahnya ternyata masih belum solusi, maka yang dia cari sampai ketemu goalnya. Contoh di sini ya. Saya mau mencari E. Maka kalau versi BFS dia akan cari dulu, oh A child class-nya apa? Anaknya itu siapa? Child node-nya. Oh, saya punya B dan C. Maka dicari dulu. Dia goal state-nya bukan? Oh, bukan. Maka saya nyari lagi. Ini punya anak nggak si B atau si C? Oh, yang punya anak si B. B ini punya anak siapa? Oh, adalah D dan E. Maka karena yang saya cari adalah E, maka saya ketemu solusinya adalah E, B sebagai parent-nya, dan B punya parent A, sehingga solusinya adalah A, B, dan E. Gitu ya. Ini kalau versi BFS. Teknisnya kita memanfaatkan Q. Nah, BFS ini langkah pertamanya adalah masukkan akar node-nya dulu. Contohnya tadi A. Lalu dicek start node-nya ini solusi bukan ya. Kalau dia adalah solusi, maka lanjut ke langkah 3. Pencarian dihentikan. Tapi kalau bukan solusi, masukkan lagi ke seluruh anaknya ya. Anaknya diobservasi. Kalau Q-nya kosong, maka pencariannya selesai. Tapi kalau pencariannya ya, bukan searching semua proses pencariannya itu ya, tapi kalau tidak kosong, maka dia akan kembali ke tahap 2 dengan melihat start node-nya itu siapa. Gitu. Nah, pencarian kedua ini kita sebut dengan deep versus dalam, deep dalam ya. Berarti kita mencarinya dengan pola turun ke bawah, mendalam. Contohnya, misalnya kita punya si A. A, solusi ini goal state-nya adalah C ya, misalnya kita ubah C. A itu mencari turun ke bawah dulu, bukan langsung ke C ya. A turun ke bawah dulu ke B ya. Dari B turun lagi ke D. Dari D bukan solusi dong, naik lagi dulu ke atas, B ke E ke B ke A baru ke C. Maka, oh C adalah goal state saya.
maka saya akan stop. Ya. Maka solusinya adalah dari A ke C. Nah, ini teknisnya. Kalau kita bermain dengan DFS, kita menggunakan stack ya. Jadi masukkan dulu akar ke dalam stacknya, ambil pair node-nya, cek solusi bukan pairnya tadi. Kalau bukan, maka jika node adalah solusi, maka kembalikan hasil pencarian tadi dan selesai. Kalau bukan, masukkan seluruh anaknya ke dalam stack. Jika stacknya kosong, hingga semua node-nya sudah dicek, maka pencariannya selesai. Lalu kamu ulangi ke tahap 2. Ya. Ini adalah perbandingan dari DFS dan BFS. Ya. Misal ini ya, kita punya satu buah studi kasus, saya mau mendapatkan E misalnya. Ya, kita mau dapatkan E. Maka dalam kasus ini BFS yang bagus. Kenapa? Karena kita ke A, ya, ke B, dicek dengan C, kita cari D, kemudian kita ke E. Tapi kita tahu ya, iterasinya 1, 2, 3 kali iterasi. Kita sudah temu solusinya adalah A, B, dan E. Oke. Artinya berapa ini yang kita observasi? 1, 2, 3, 4, 5. Kita punya BFS 5. Sekarang DFS lebih bagus nggak ya? DFS pencariannya menurun. Ya, 1, 2, D3, 4, 5, 6, 7. Ya, dia 7. Ya, artinya dia cari dulu bagi posisi sini, baru ke sini ya. Artinya dalam konteks ini BFS yang bagus. Sekarang kalau kita balik, ya, kalau kita yang mau cari kita adalah H, ya. Dalam konteks ini H yang kita cari ya, berarti DFS ini yang lebih bagus. Coba ya kita explore. Kalau BFS kita harus melewati A, B, C, D, E, F, G, dan H. Ya, berarti ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai ketemu solusi. Berbeda dengan DFS. DFS cukup 1, 2, 3, dan 4. Ya, 4 saja sudah langsung ketemu solusinya. Maka dalam hal ini, kapan kamu menggunakan BFS dan kapan kamu menggunakan BFS, DFS atau BFS itu sangat tergantung pada karakteristik datanya, gitu. Ya. Tapi kalau mau kita gambarkan kelemahan dan kelebihannya, ya DFS tadi kalau mencari kita misalnya seperti mencari H, ya dia kan memorinya lebih kecil karena node-nya hanya yang aktif saja, yang aktif saja yang dia lewati, ya. Tetapi kalau di DFS itu punya kekurangan, ya. Ada jaminan nggak ketemu solusinya, ya. Beda dengan BFS. Kalau BFS semua kan diobservasi tuh, ya. Ketika semua diobservasi dan dia punya semua solusi-solusinya, maka BFS itu akan bisa menemukan solusi paling simpel, ya. Tetapi kekurangannya karena dia eksplorasi banyak node, akhirnya waktu pencariannya akan jadi jauh lebih lama. Sama seperti tadi, kapan bagus BFS, kapan bagus DFS itu sangat tergantung pada karakteristik dari data. Sudah paham belum? Ya, kalau mau tahu code-nya bisa dicek ya, diklik link bawah. Oke, sudah. Nah, sudah siapkah kamu untuk kuisnya? Kalau kamu sudah paham, coba dijawab ya pertanyaan ini. Oke, gimana? Jawabannya betul atau salah? Oke, kalau masih kurang tepat, nggak masalah. Kita kan masih berlatih. Sekarang untuk memperkuat, coba ya, kamu kerjakan praktikumnya, ya. Coba diklik di bawah ya. Untuk memperkuat lagi, menajamkan tak lagi, silahkan kerjakan tugas rumah.
Kita sudah belajar ya terkait dengan pencarian non-optima. Sekarang di minggu depan, di video ketiga, kita coba pelajari yuk tentang pencarian yang optima itu seperti apa saja. See you!